Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sepanjang Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidaknya dia pantas duduk di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya? Panggilan cek ini Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek. Jadi untuk nama lognya, tentunya saya juga tidak berani panggil lah. Kita bukan teman ya, jadi hanya batas. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ecel, satunya Ecel. Ecel itu namanya juga nggak tahu sampai sekarang. Bagaimana bisa dijelaskan panggilan cek itu seperti ya? Ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya, cek gitu ya. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek, bukan yang lain. Dari itu awal dari situ nama ceknya dipanggil di situ ya, sebelumnya belum pernah. Ya selama pakai kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh cek, begitu kan Pak Jokowi itu cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil cek itu responnya? Oh positif. Suka gitu ya? Oh suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini ya. Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Ya baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur
Pak Grojono masuk, Pak Grojono biar di dan sampingnya juga Pak telah Iwan. disaksikan juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya, baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya Sebagai tergugat empat seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Urgarjo. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat. Isu ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo sejatinya bukan sekadar kontroversi administratif. Ia telah berubah menjadi ujian etik kekuasaan, ujian keberanian negara menghadapi kebenaran, dan ujian apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua warga negara tanpa kecuali. Hari-hari ini, publik kembali diguncang oleh satu nama yang selama ini berada di pinggir cerita, Hari Mulyono. Nama itu mencuat setelah pernyataan mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi, yang menyebut bahwa ijazah yang digunakan Jokowi diduga bukan miliknya sendiri, melainkan terkait dengan data akademik milik Hari Mulyono, ipar Jokowi, rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan ini bukan tuduhan ringan, ia mengguncang jantung Republik. Siapa Hari Mulyono dalam cerita ini? Hari Mulyono bukan figur sembarangan. Ia adalah mahasiswa berprestasi, dikenal sebagai aktivis kampus, pendiri organisasi pecinta alam Silvagama, dan lulus tepat waktu pada 1985. Yang membuat namanya sensitif adalah irisan identitas akademik. Satu fakultas, satu angkatan, lingkar keluarga inti, dan kini satu dugaan besar. Hari Mulyono telah wafat pada 2018, dan disinilah persoalan menjadi sangat serius. Orang yang disebut-sebut sebagai pemilik data akademik itu sudah tidak bisa membela diri. Maka pertanyaannya berubah, siapa yang bisa bicara atas nama kebenaran? Jawabannya mungkin sederhana, tapi krusial. Anak-anak almarhum Hari Mulyono. Jika mereka bersedia, jika negara berani memanggil, jika hukum sungguh ingin terang. Ketika Sofyan Effendi bicara, negara seharusnya berhenti sejenak, bukan karena ia benar, tetapi karena ia tahu sistem. Ia bicara soal status akademik, IPK, skripsi yang disebut tak diuji, hingga data ijazah yang diklaim tidak konsisten. Apakah semua pernyataannya benar? Belum tentu. Tapi satu hal pasti, ini bukan gosip WhatsApp grup keluarga. Ini adalah alarm keras dari orang yang pernah memimpin institusi akademik tertua dan paling bergengsi di Republik ini, Universitas Gadjah Mada. Dan ketika alarm berbunyi, tugas negara bukan membungkam, tetapi memeriksa. Dugaan ijazah meminjam, kenapa publik curiga? Kecurigaan publik tidak lahir dari ruang kosong, ia disusun oleh potongan-potongan kejanggalan. Klaim IPK rendah dan status tidak lulus. Sofyan Effendi menyebut Jokowi pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat akademik untuk melanjutkan studi sarjana penuh. Skripsi yang disebut tak pernah diuji. Bahkan dosen yang disebut sebagai pembimbing, Profesor Kasmujo, diklaim tak pernah membimbing Jokowi.
data ijazah yang diduga memuat identitas sekolah milik pihak lain. Inilah titik krusial yang mengaitkan nama Hari Mulyono. Sekali lagi, ini dugaan, bukan putusan. Namun dalam demokrasi demokratis, dugaan serius wajib diuji, bukan ditutup. Negara tidak boleh takut pada kebenaran. Di titik inilah pernyataan Mahfud MD menjadi sangat relevan. Mahfud menegaskan satu hal yang seharusnya menjadi pegangan semua pihak. Dalam pengadilan, tidak ada lagi istilah identik. Yang diuji adalah asli atau palsu. Ini bukan soal opini pakar, bukan soal narasi politik, bukan soal citra presiden. Ini soal alat bukti. Mahfud secara implisit menyampaikan pesan keras. Jika berkas tidak lengkap, kembalikan. Jika bukti cukup, uji di pengadilan. Dan jika sudah di pengadilan, ijazah harus ditunjukkan secara fisik. Tidak ada demokrasi sehat tanpa keberanian membuka arsip. Anak almarhum Hari Mulyono, saksi moral yang terabaikan. Jika benar ada dugaan peminjaman identitas akademik, maka anak almarhum Hari Mulyono adalah saksi kunci yang paling jujur secara moral. Mereka bisa menjawab, apakah ayah mereka benar lulus? Apakah ada salinan ijazah tasli? Apakah data akademik ayah mereka pernah dipinjam, diminta, atau digunakan pihak lain? Jika tuduhan itu salah, kesaksian mereka akan membersihkan nama keluarga dan negara. Jika benar, maka Republik sedang berhadapan dengan krisis legitimasi paling serius sejak reformasi. Diamnya negara atas kemungkinan kesaksian ini justru memperbesar kecurigaan. Ini bukan soal Jokowi, ini soal Presiden. Narasi ini harus jujur. Ini bukan serangan personal. Ini bukan kebencian politik. Ini tentang standar etik tertinggi bagi seorang Presiden Republik Indonesia. Jika rakyat biasa memalsukan ijazah untuk melamar kerja bisa dipidana, maka Presiden pun tidak boleh berada di atas standar itu. Sebaliknya, jika ijazah itu memang asli, tunjukkan, uji, selesaikan, karena kebenaran tidak pernah takut diuji. Jangan wariskan kabut ke generasi selanjutnya. Republik ini akan dikenang bukan dari siapa presidennya, melainkan dari bagaimana ia menyelesaikan kebenaran yang tidak nyaman. Jika negara memilih menunda, mengaburkan, atau mengalihkan isu, maka yang diwariskan bukan stabilitas, melainkan presiden berbahaya, bahwa kekuasaan bisa menundukkan fakta. Dan disitulah sejarah akan mencatat, bukan siapa yang dituduh, melainkan siapa yang berani membuka terang. Negara lewat berbagai pernyataan resmi memilih kata identik, bukan asli, bukan palsu. Identik adalah kata aman, kata abu-abu, kata kecewat. Untungnya, satu suara waras muncul, dan itu datang dari Mahfud MD. Mahfud berkata lugas, dalam pengadilan tidak ada istilah identik, yang ada hanya dua, asli atau palsu. Kalimat ini seperti palu godam yang menghantam wajah kekuasaan, karena Mahfud tahu identik itu istilah administratif, identik itu bahasa birokrasi, identik itu cara menghindari tanggung jawab hukum, sedangkan pengadilan menuntut kebenaran telanjang. Kebenaran tidak butuh buzzer, kebenaran tidak butuh klarifikasi berulang, kebenaran butuh dibuka, diuji, dan diputuskan. Jika ijazah itu asli, tunjukkan dan akhiri semua ini. Jika palsu, hadapi konsekuensinya, karena yang menghancurkan negara bukan tuduhan, melainkan ketakutan penguasa untuk membuktikan diri. Dan sejarah akan mencatat, bukan siapa yang berkuasa paling lama, tetapi siapa yang paling berani menghadapi kebenaran. Karena ya penasaran, Profesor Sofyan pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofyan memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofyan juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari meminjam. Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu.
Usman. iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Hakim nanti harus membuktikan loh, ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli atau tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya, intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih, itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah, kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan juga. Jadi, itu di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian itu bisa sama berarti iya dong. Tidak hanya satu atau iya, jaksa harus mewakili negara untuk mencari yang asli. Kalau tidak, hakim harus berani mengatakan tidak ada kasusnya. Dia menyatakan ini aslinya tidak pernah ada. Artinya Pak, itu juga sama dengan maknanya berarti hakim bisa mengatakan datangkan dong ijazah aslinya. Iya. Bisa begitu ya? Iya, hakim. Hakim harus minta ke jaksa. Ini kan tuduhannya apa? Pasal 310, 311, kemudian Undang UT 27, 28 gitu. Ini serius nih. Oleh sebab itu kata ini tidak asli, palsu karena ini bukti-bukti begini secara akademik. Coba sekarang tunjukkan buktinya, apa ada barcode-nya, ada apanya gitu. Coba buktikan. Nah di situ pembuktian forensiknya bisa dilakukan atas perintah hakim. Gitu, Pak. Jadi tidak adil kalau tiba-tiba aslinya tidak ditunjukkan, dia dituju memfitnah. Ini saya kemarin tuh sempat kecewa juga. Harusnya Pak Jokowi itu hadir. Walaupun iya sudah ada penasihat, tapi kalau dari kita semua hadir, itu kekecewaan kita, gitu loh ya. Yang terbiasa terjadi berapa kali kita mengajukan gugatan kan nggak pernah hadir Pak Jokowi, yang janjinya akan membawa itu ke persidangan ijazahnya, tapi kan semua itu nggak pernah hadir. Dan itu fakta nggak bisa dibantah. Mau dibantah dengan cara apa? Yo nggak bisa. Itu semua ada dokumentasinya. Bayangkan sebuah republik yang fondasi legitimasinya bergantung pada satu lembar kertas bernama ijazah, bukan karena nilai akademiknya, melainkan karena kejujuran di balik asal-usulnya. Kemudian timbul pernyataan baru yang mengguncang jagat maya. Ijazah Jokowi diyakini meminjam kepada Hari Mulyono, ipar Jokowi yang saat ini sudah tiada. Jika ingin membuktikan kebenarannya, maka anak almarhum Hari bisa didatangkan untuk memberi kesaksian. Ini bukan tidak mungkin, ini bisa saja terjadi.